warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Khalifah Rahmawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tahammul wal ada yang ada dalam studi hadis. Baiklah, mari kita simak videonya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Istilah tahammul wal ada berasal dari dua kata, yakni kata tahammul yang berarti menyampaikan atau membawa, dan kata al-ada yang berarti menerima. Dalam studi hadis, istilah tahammul wal ada berarti suatu proses penerimaan atau penyampaian hadis dari seorang muaddi kepada seorang mutahamil. Nah, dalam konsep tahammul wal ada ini ada yang disebut sebagai muaddi, yaitu adalah orang yang menyampaikan hadis, dan juga mutahamil yang disebut sebagai orang yang menerima hadis. Nah, karena hadis ini sangat rentan sekali untuk dipalsukan, maka dalam proses penerimaan hadis atau proses tahammul wal ada ini, di antara muaddi ataupun mutahamil, mereka harus sama-sama memenuhi syarat tertentu. Yang pertama untuk muaddi. Syarat untuk sang muaddi ada dua. Yang pertama adalah dobit, yang kedua adalah adil. Yang dimaksud dengan dobit berarti orang tersebut harus pandai, tidak dungu, dan juga harus baik ingatannya. Jadi orang yang pelupa atau yang kurang cerdas, mereka tidak boleh meriwayatkan hadis. Yang syarat kedua adalah adil. Adil ini menurut beberapa ulama disyaratkan ada 4 faktor. Yang pertama ada Islam, yang kedua adalah bertakwa, yang ketiga adalah dia mampu bersikap muru'ah, dan yang keempat dia sudah balik. Adapun untuk persyaratan sang mutahamil, dia hanya disyaratkan memenuhi satu syarat saja, yakni tamyiz. Tamyiz ini berarti dia sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu juga dia sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi tidak disyaratkan untuk sang mutahamil ini untuk Islam ataupun sudah balik. Jadi seorang yang tidak beragama Islam pun atau seorang yang belum memasuki usia balik, dia tetap diperbolehkan menerima hadis dengan syarat dia sudah tamyiz. Dalam proses penerimaan hadis atau proses tahammul wal ada ini terdapat 8 cara untuk menerima hadis. Yang pertama adalah cara asima. Asima berarti pembacaan hadis dari seorang guru secara langsung kepada muridnya. Pembacaan ini bisa dilakukan secara lisan atau dengan membaca kitab. Yang terpenting adalah murid itu mendengar secara langsung dari gurunya. Dalam sebuah hadis biasanya cara asima ini ditunjukkan dengan sigot tahammul wal ada seperti kata sami'tu, sami'na, ahbaruna, ahbaroni, hadasana, hadasani, dan lain sebagainya. Dari semua proses tahammul wal ada yang memang paling sering digunakan dan paling terkenal adalah metode asima ini, karena ini juga dianggap sebagai metode yang paling tinggi di antara semua metode-metode yang lainnya. Nah, yang cara kedua itu adalah cara al-qiraah. Al-qiraah berarti di sana seorang murid membacakan hadis kepada gurunya, kemudian guru itu menyimaknya. Nah, dalam sebuah hadis biasanya metode al-qiraah ini ditunjukkan dengan kata-kata seperti qiraatu ala fulan ataupun qiraatu alaih. Cara yang ketiga adalah cara ijazah. Istilah ijazah ini tentu sudah tidak asing bagi para santri ya, karena di pondok pesantren biasanya seorang kiai mengijazahkan suatu amalan untuk dilakukan oleh santrinya, atau mengijazahkan kepada santri untuk boleh mengijazahkan amalan ini kepada seseorang, seperti itu. Dan di dalam konsep cara ijazah ini juga demikian. Jadi seorang guru mengijazahkan suatu hadis kepada muridnya dan memberinya izin untuk meriwayatkannya kepada orang lain.
bentuk sigot wal ada dari sigot tahammul wal ada dari cara ini dia biasanya seperti kata ijazatu li fulan atau hadatsana ijazatan. Nah, cara yang keempat adalah al-munawalah, yaitu seorang guru memberikan hadis kepada muridnya untuk diriwayatkan. Ini secara sekilas mirip dengan metode yang ijazah tadi, tapi perbedaannya jika munawalah ini seorang murid belum tentu diberikan ijazah, berarti dia hanya diberikan hadis untuk diriwayatkan, tapi tidak diijazahi. Nah, menurut para ulama, jika hadis itu dia mendapatkan ijazah, maka hadis ini boleh diriwayatkan. Tapi jika tidak, maka murid itu tidak boleh meriwayatkan hadis tersebut. Yang kelima adalah al-kitabah. Al-kitabah ini lebih di bawahnya metode yang al-munawalah tadi. Jadi dalam cara al-kitabah ini seorang guru hanya memberikan tulisan atau kitab kepada muridnya yang berisi riwayat suatu hadis. Dalam al-kitabah ini juga ada ijazah, juga ada yang tidak disertai ijazah. Jika disertai ijazah, maka murid itu boleh meriwayatkan hadis tadi. Tapi jika tidak, maka murid tersebut tidak boleh meriwayatkan hadis tadi. Kemudian, cara yang keenam adalah al-i'lam atau pemberitahuan. Jadi, seorang guru hanya memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis ini adalah riwayat dari seorang perawi tertentu, ataupun sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa sebuah hadis ini merupakan riwayat dari seorang perawi. Metode yang ketujuh adalah al-wasiyah. Jadi al-wasiyah ini berupa pemberian hadis dari seorang guru kepada muridnya di saat guru tersebut sudah mendekati ajalnya. Biasanya kalimat sigotnya dengan kata hadatsana fulan wasiyatan. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah al-wajadah atau mendapat. Bisa diartikan juga sebagai penemuan. Jadi, di sini seorang murid menemukan sebuah tulisan semisalkan, dan dia mengenali bahwa tulisan tersebut adalah milik seorang syekh. Jadi, dia tidak bertemu langsung dengan gurunya atau syekh tersebut, tapi dia hanya mengenali tulisan ataupun perkataan dari syekh tersebut. Nah, metode wijadah ini adalah metode yang paling lemah dari semua metode yang tadi sudah saya jelaskan. Dan para ulama kebanyakan tidak mengizinkan metode ini digunakan untuk meriwayatkan suatu hadis. Jadi kalau sebuah hadis diriwayatkan dengan cara ini, otomatis hadis itu akan lemah. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.